Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Naris Kamalani, number NPM 2341108. In this video presentation, I will expand the topic of organizational development and organizational culture. This topic is important because it helps us understand how organization group adapt to change and build strong value to important performance and sustainability. Okay, let's begin the discussion and enjoy watching to my video, guys. Oke, perkembangan dunia bisnis dan juga organisasi pada era globalisasi dan juga digitalisasi menuntut setiap organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan juga dinamis. Perubahan tersebut meliputi kemajuan teknologi, pergeseran perilaku tenaga kerja, tuntutan pasar yang semakin kompetitif, serta kebutuhan akan inovasi yang berkelanjutan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya fisik dan juga finansial, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia secara strategis. Mengembangkan dan budaya organisasi menjadi dua konsep penting yang berperan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan organisasi berfokus pada upaya perubahan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi, sedangkan budaya organisasi itu berkaitan dengan nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Keduanya saling berkaitan dan berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan organisasi yang sehat, adaptif, serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Oke, next adalah pengertian dan juga konsep pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses perubahan terencana yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan juga kinerja organisasi. Proses ini menekankan pada penggunaan pendekatan ilmu perilaku untuk memahami dan juga memengaruhi sikap, nilai, serta perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Pengembangan organisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hubungan kerja, kepuasan karyawan, dan juga kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, pengembangan organisasi melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional, dalam suatu proses pembelajaran bersama. Dalam praktiknya, pengembangan organisasi itu dilakukan melalui berbagai intervensi seperti pelatihan, pengembangan kepemimpinan, peningkatan komunikasi organisasi, serta perbaikan sistem dan juga struktur kerja. Semua intervensi tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih fleksibel, responsif, dan juga inovatif. Next adalah tujuan dan juga manfaat pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi memiliki tujuan yang bersifat strategis dan juga jangka panjang. Tujuan utama dari pengembangan organisasi adalah meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien, serta memastikan bahwa keberlanjutan organisasi di tengah perubahan lingkungan. Secara lebih rinci, tujuan pengembangan organisasi itu meliputi yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas dan juga kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan dan juga kerja sama tim. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang sehat dan juga kondusif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan dan juga motivasi dan juga komitmen karyawan. Manfaat dari pengembangan organisasi ini dapat dirasakan baik oleh organisasi maupun individu. Bagi organisasi, pengembangan organisasi membantu meningkatkan daya saing dan juga inovasi. Dan bagi karyawan, pengembangan organisasi itu memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, serta berkontribusi secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Next, yang ketiga adalah pengertian dan konsep budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan juga asumsi dasar yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam perilaku serta pengambilan keputusan.
Budaya organisasi mencerminkan identitas organisasi dan membedakannya dari organisasi lain. Budaya organisasi terbentuk melalui proses yang panjang, dipengaruhi oleh nilai-nilai pendiri, pengalaman organisasi dalam menghadapi tantangan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Nah, budaya yang kuat itu akan tertanam pada pola pikir dan juga perilaku karyawan, sehingga memengaruhi cara mereka bekerja dan juga berinteraksi. Dalam konteks manajemen, budaya organisasi itu berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang tidak tertulis. Nah, melalui budaya yang kuat dan juga positif, organisasi itu dapat mengarahkan perilaku karyawan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aturan yang formal. Oke, next yang keempat adalah unsur dan karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi itu terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan juga membentuk karakter unik suatu organisasi. Unsur utama budaya organisasi meliputi nilai-nilai inti, norma perilaku, simbol, dan juga serta tradisi organisasi. Nilai-nilai inti itu mencerminkan prinsip yang dianggap penting oleh organisasi, seperti yang pertama seperti kejujuran, profesionalisme, inovasi, dan juga kerjasama. Norma perilaku mengatur bagaimana karyawan itu seharusnya bersikap dan juga bertindak dalam situasi kerja sehari-hari. Simbol dan artefak seperti logo, seragam, dan juga tata ruang kantor berfungsi sebagai representasi visual dari budaya organisasi. Nah, selain itu, cerita dan tradisi organisasi juga berperan penting dalam menanamkan nilai budaya kepada anggota baru. Melalui unsur-unsur tersebut, budaya organisasi itu membentuk pola perilaku yang konsisten dan juga berkelanjutan. Oke, next adalah hubungan pengembangan organisasi dan budaya organisasi. Pengembangan organisasi dan juga budaya organisasi itu memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Pengembangan organisasi sering membutuhkan perubahan budaya agar tujuan perubahan dapat tercapai secara optimal. Nah, sebaliknya, budaya organisasi yang kuat itu dan mendukung perubahan akan mempercepat proses pengembangan organisasi. Budaya yang terbuka terhadap pembelajaran inovasi dan juga partisipasi akan memudahkan organisasi dalam melakukan perubahan. Sebaliknya, budaya yang kaku dan resistif dapat menjadi hambatan besar dalam pengembangan organisasi. Oleh karena itu, setiap upaya pengembangan organisasi itu harus mempertimbangkan kondisi budaya yang ada di sekitar. Nah, juga keberhasilan pengembangan organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola perubahan budaya secara efektif melalui komunikasi yang jelas, keterlibatan karyawan, serta kepemimpinan yang konsisten. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Pengembangan dan budaya organisasi merupakan dua elemen penting yang saling berkaitan dalam menciptakan organisasi yang efektif, adaptif, dan juga berkelanjutan. Pengembangan organisasi berperan sebagai proses perubahan tercerna untuk meningkatkan kinerja dan juga kualitas organisasi, sedangkan budaya organisasi menjadi fondasi nilai dan juga perilaku yang mengarahkan tindakan anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif akan mendukung keberhasilan pengembangan organisasi, sementara pengembangan organisasi yang dilakukan secara sistematis akan memperkuat dan memengaruhi budaya organisasi. Dengan kepemimpinan yang efektif dan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, pengembangan budaya organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang bagi organisasi. Pengembangan dan budaya organisasi juga merupakan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan organisasi yang efektif. Nah, pengembangan organisasi berfokus pada perubahan rencana untuk meningkatkan kinerja dan juga kualitas organisasi, sedangkan budaya organisasi menjadi fondasi nilai dan juga perilaku yang mengarahkan tindakan anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif akan mendukung keberhasilan pengembangan organisasi. Sementara pengembangan organisasi yang baik itu akan memperkuat dan juga menyempurnakan budaya organisasi. Pengembangan dan budaya organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang.
Okay guys, that is the end of my presentation about organizational development and organizational culture. I hope this presentation helped you understand the importance of development process and organizational culture in active organizational effectiveness. Thank you very much for your attention, and let's come on, see you and have a great day. See you. Bye bye.